Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Semoga penonton pesantren Jolali selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah di dunia, dan selalu Allah lindungi dalam kehidupan di akhirat. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah itu pelindung kita di dunia dan di akhirat. Barusan saya buka PC, personal computer, dan kemudian muncul Twitter dari Rizal Ramli secara otomatis ya. Ini daftar PHP dan kebohongan rejim gombal yang bikin oligarki kaya melintir tapi rakyat semakin miskin. Tolong cross check dan tambahkan jika ada lagi rezim gombal ini mau diteruskan oleh Boneka Jilid 2. Ancur-ancur. 65 janji Jokowi masih menunggu bukti. Kita gedein ya. Mana kok nggak bisa? Nah, ini. Kita baca ya. Apa yang sudah diteropong oleh ilmuwan satu. Berikut beberapa janji Jokowi saat kampanye pada Pilpres 2014. Baca juga ada petisi tagih janji politisi PP3 minta Jokowi tak anggap remeh. Ada 65. 1. Janji Jokowi JK besarkan Pertamina, kalahkan Petronas dalam 5 tahun. 2. Jokowi janji akan bangun 50.000 puskesmas. Ya. Pertamina malah rugi. 3. Swasembada pangan lah malah impor kemarin ya saat panen raya. 4. Membuat bank tani untuk mengurangi impor pangan nggak ada. 5. Jokowi janji akan tetap belusukan bila janji presiden. 6. Jokowi janji cetak 10 juta lapangan kerja jika jadi presiden. 7. Jokowi janji buka 3 juta lahan pertanian, nggak kedengeran. 8. Jokowi janji batasi bank asing. 9. Janji membangun tol laut dari Aceh hingga Papua, nggak ada ceritanya. 10. Nggak ada narasinya selama 10 tahun ini kan. 10. Janji Jokowi batasi bank asing. 10. Janji Jokowi beri berapapun anggaran pendidikan. Malah anggaran dipakai untuk IKN dan kereta cepat ya. Pada larang ini Halim. 11. Berjanji untuk mengurangi impor pestisida dan bibit pertanian. 12. Jokowi janji hapus ujian nasional. 12 yang hapus sih itu ya Nadiem atau apa namanya? Ini berarti terlaksana itu satu. Yang hapus Anies Baswedan kalau nggak salah. Waktu jadi Mendiknas. 13. Membangun e-government, e-budget, e-budgeting, e-procurement apa itu? E-katalog, e-audit kurang dari 2 minggu. Waduh. 14. Terbitkan Perpres pemberantasan korupsi. Malah KPK diperlemah. 15. Pertumbuhan ekonomi 8%. Wah nyungsep 5 tahun. 5% bertahun-tahun ya. Enggak meroket. 16. Meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara di wilayah bagian timur. Ada nggak di bagian timur? 17. Dana 1,4 miliar per desa setiap tahun. Itu memang perintah undang-undang yang ditandatangani SBY. 18. Kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga dan perbaikan irigasi di 3 juta hektar sawah. Lah nggak kedengeran. 19. Membangun 100 sentra perikanan yang dilengkapi lemari berpendingin. Nggak ada. 20. Membentuk bank khusus nelayan. Nggak kedengeran. 21. Menggunakan pesawat tanpa awak untuk mengcover wilayah Indonesia. Gaya. 22. Meningkatkan pemberian beasiswa. 23. Mengalihkan penggunaan BBM ke gas dalam waktu 3 tahun. 600 triliun 1 tahun BBM sampai sekarang masih bertahun-tahun. Jokowi janji sulap KJS, KJP jadi Indonesia sehat dan Indonesia pintar. 25. Tidak bagi-bagi kursi menteri ke partai pendukungnya, justru bagi-bagi. 26. Mana bisa dia nggak bagi-bagi, nggak ditarik dukungannya sama partai-partai yang nggak dapat kursi itu.
26, Jokowi janji tidak berada di bawah bayang-bayang Megawati. Justru dia petugas partai. 27, membenahi Jakarta, macet banjir. 28, mendukung kemerdekaan dan mendirikan KBRI di Palestina. Udah ada KBRI di Palestina. 29, tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. Nggak jadi itu, bukan 1 Muharram. 30, mudah ditemui oleh warga Papua. 31, menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas dan kuantitas program. 32, memperhatikan permasalahan outsourcing. Justru outsourcing ini makin canggih ya, makin menyusahkan ya. Setahun diperbaiki setahun di ini. Terus apa lagi nih? Memperhatikan permasalahan outsourcing. 3, menghapus subsidi BBM. 34, meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri. Ya, nanti dibayar kalau sebelum pemilu. Dinaikkan. 33, meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan untuk subsidi 1 juta rupiah per bulan untuk keluarga prasejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas 7%. Kemarin tahun 2022 ekonominya 5,3%. 36, perbaikan 5.000 pasar tradisional dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan dan pengolahan ikan. 37, meningkatkan mutu pendidikan pesantren untuk kualitas pendidikan nasional dan kesejahteraan guru pesantren sebagai bagian komponen pendidikan bangsa. 38, akan berbicara terkait kasus BLBI, nggak kelar. 39, memperkuat KPK, meningkatkan anggaran 10 kali lipat, menambah jumlah penyidik dan regulasi, malah dilemahkan. 40, menghentikan impor daging. 41, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur. 42, pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, irigasi, dan pelabuhan. Ya pakai utang semua itu. 43, meningkatkan 3 kali lipat anggaran pertahanan. 44, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan tenaga pengajar yang punya kemampuan merata di seluruh Nusantara. 45, Jokowi pilih Mendikbud dari PGRI jika jadi presiden. Nggak ada, malah dari pemilik ojek, ya kan? Gojek itu Nadiem Makarim masa dari PGRI, bukan orang pendidikan, ngurusin pendidikan, kan itu aja persoalannya. 4, memberikan gaji besar bagi para ahli asal Indonesia. Maksudnya piye ki? 47, menaikkan gaji guru. 48, sekolah gratis. 49, menangani kabut asap di Riau. 50, membeli kembali Indosat. Buyback nggak pernah terjadi. 51, membangun industri maritim. Nggak terjadi. 52, menyederhanakan regulasi perikanan. Nggak tahu saya, nggak ada beritanya. 53, mempermudah nelayan mendapat solar sebagai bahan bakar kapal dengan mendirikan SPBU khusus. 54, membuktikan janji-janji dalam visi misi. 55, mensejahterakan kehidupan petani. 56, mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah. 57, membangun banyak bendungan dan irigasi. Kemarin ada kabar bendungan irigasinya nggak ada, nggak direncanakan matang. 58, menyusun kabinet yang ramping dan diisi oleh profesional, nggak terjadi. 59, menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu, malah memaafkan PKI, kan aneh. 60, menjadikan perangkat desa jadi PNS secara bertahap. Perangkat desa itu apa? Kepala desa. Meningkatkan industri kecil sebagai salah satu kunci kesejahteraan masyarakat. 62, cuma 1-2 jam saja di kantor. Cuma 1-2 jam saja di kantor, setelahnya bertemu rakyat. 63, Jokowi janji internet cepat. 64, menyelesaikan masalah korban lumpur Lapindo. Waduh, mana. 65, mengusut kasus penculikan aktivis tahun 99. Nggak tahu lah. Ya itulah janji Jokowi, masih menunggu bukti. Fatwa MUI,
Pemimpin yang ingkar janji boleh tak ditaati dan jangan dipilih kembali, kata Majelis Ulama Indonesia. Terus ada ini harapan dan Raja Borbor, negara Indonesia super kaya raya SDA melimpah ruah semua dalam bumi pertiwi kita. Justru rakyat kok masih banyak pada belum naik kelas kaya alias kismin. Mari kita sebagai rakyat menjadi pintar 2024. Jangan pilih pemimpin yang tidak amanah, tidak bekerja untuk kesejahteraan rakyat, kesehatan, pendidikan gratis. ZK dari ZK, prank itu sekali dua kali. Kalau ada 65 lebih prank, artinya harusnya Jokowi ingat apa kata tukang parkir, mundur. Kata Mustamir Rafka, Jokowi bukan Tuhan bang, wajar kalau semua tidak maksimal realisasinya. Untuk itu ada upaya untuk mencetak pemimpin yang bisa melanjutkan program yang sudah ada. Sebagai makhluk Allah sudah pasti tidak ada yang sempurna. Kalaupun ada janji yang tidak terrealisasi, itu urusan Pak Jokowi dengan Tuhan. Ya terus rakyatnya nggak diurusin. Leolarar dan 56% pemilih masih memenangkan beliau. Kok bisa ya rakyat Indonesia? 350 tahun dijajah Belanda, kemudian sumur jagungnya Jepang, dan 2 periodenya Pak Jokowi. Ini Nenek Khadijah, negeri ini dipimpin oleh orang yang punya sifat munafik. Makanya jangan sampai tahun 2024 dipimpin sama orang model begini lagi. Akan lebih hancur negeri ini. Ciri orang munafik, jika berjanji dia tidak menepati, jika dia diberi amanah dia berkhianat, jika dia berucap selalu berbohong. Hadis Bukhari nomor 33 dan hadis Muslim nomor 59. Kata Budi Anwar, gue tambahin nih ya bang, 1, janji nggak pakai uang negara buat kereta cepat Jakarta Bandung, sekarang pakai APBN, ya betul. 2, janji para menterinya nggak bakal rangkap jabatan, sekarang rata-rata menteri rangkap jabatan, iya betul. 3, janji nggak bakal bikin dinasti politik, sekarang anak menantu jadi kepala daerah, iya betul. Mainer, istighfar pak. Emirsan, beber 65 janji Jokowi yang belum ditepati. Rizal Ramli .2 rejim gombal ini mau diteruskan oleh boneka jilid 2. Wah banyak ya, silahkan dilihat sendiri di ini ya, di Twitternya Rizal Ramli ya. Di Twitternya Rizal Ramli. Ini daftar PHP dan kebohongan rejim gombal yang bikin oligarki kaya melintir tapi rakyat semakin miskin. Tolong cross check dan tambahkan jika ada lagi. Rejim gombal ini mau diteruskan oleh boneka jilid 2. Hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silahkan dinilai sendiri ya.